Nah, halo teman-teman semuanya. Halo Pak. Halo Pak. Oke, Halo Pak. di sini saya panggil teman-teman aja ya biar kelihatan akrab. Oke, ini sudah pada sarapan belum pagi-pagi ini? Udah Pak. Sudah Pak. Ih, Udah Pak. ini Belum Pak, belum Pak. pertama kelihatan loyo ini pasti belum makan ini ya. Udah Sudah makan Pak. belum? Oh, udah. Oke. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa namanya? Akan menjelaskan pengkabelan UTP yaitu dengan cara menampilkan PowerPoint ya. Oke, Bapak izin share screen dulu. Bentar. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Apabila nanti PowerPoint-nya nyangkut, kabarin ya. Baik Pak. Siap Pak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengkabelan UTP. Nah, di sini materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah kabel UTP, yang kedua adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kabel UTP, yang ketiga ada kategori kabel UTP, yang keempat ada tipe dan fungsi kabel UTP, yang kelima ada langkah pembuatan kabel UTP. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, kita mulai pemanasan dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kabel UTP itu? Siapa yang share screen? Oke, Pratama. Menurut kamu kabel UTP itu apa? Baik, terima kasih Pak. Menurut saya kabel UTP itu adalah kabel yang biasa digunakan untuk membuat jaringan atau network komputer. Kabel UTP biasanya berwarna abu-abu. Oke, benar ya. Ya, jadi kabel UTP adalah akronim dari Unshielded Twisted Pair. Jadi dia di dalamnya itu tidak ada gini ya pelindung seperti itu ya. Kabel UTP merupakan suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisi 8 kabel dengan warna yang berbeda ditempatkan secara berurutan pada setiap pasangan warna sehingga membentuk 4 pasang. Seperti ini ya. Nih, lihat di kamera. Nih ada 4 pasang. Sudah dilihat teman-teman? Sudah Sudah Pak. Pak. Nah, Sudah Pak. ini 4 pasang, setiap pasang memiliki 2 warna ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas selanjutnya, ada yang tahu nggak perbedaan UTP dan STP gitu? Saya tahu Pak. Oke, Widane. Perbedaan STP dan UDP. Kalau STP itu ada pelindungnya di dalam kabel jaketnya, sedangkan UDP itu tidak ada. Oke, Begitu, Pak. benar. Nanti dalam STP itu biasanya di dalamnya itu ada kayak lapisan tembaga gitu buat melindungi dari cuaca ekstrim biasanya ya. Oke, di materi yang selanjutnya alat dan bahan. Untuk alat dan bahan di sini yang pertama ada tang krimping, yang kedua ada kabel UTP, yang ketiga ada konektor, ini konektor RJ45 seperti ini bentuknya warna bening ya. Terus ada line tester yang berfungsi untuk mengetes kebenaran kabel ya, urutan kabelnya apakah benar atau tidak. Lalu stripper cutter untuk memotong kabel jaketnya yang abu-abu ini. Nah, yang tadi tang krimping berfungsi untuk menjepit konektor ini ke dalam ke dalam kabel ini supaya dia kuat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kategori UTP. Nah, di kategori UTP ini terdapat 8 ya. 8 kategori. Yang pertama, Cat 1, kualitas transmisi 1 Mbps dengan kualitas rendah. Lalu Cat 2 mengirimkan data kecepatannya hingga 4 MB. Lalu Cat 3 kecepatan transfer 10 MB. Lalu Cat 4 itu 16 MB, Cat 5 100 MB, Cat 5e 1 gigabit. Lalu Cat 6 10 gigabit, lalu Cat 7 10 gigabit dengan frekuensi 600 dan Cat 6 tadi
frekuensinya 250 MHz. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sebenarnya ada yang tahu nggak di sini kira-kira rata-rata pemakaian kategori di lingkungan sekitar nih kira-kira pakai CAT berapa ya? Ada yang bisa menjawab nggak? Atau ada yang punya pendapat? Oke, Surya. Menurut saya biasanya yang saya temukan di lapangan itu CAT 5. CAT 5 dan CAT 5E yang biasanya digunakan di dalam ruangan. Nah, untuk di luar ruangan sendiri biasanya menggunakan CAT 6. Bisa untuk di server juga CAT 6. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya. Nah, memang benar ya CAT 5, CAT 5E, CAT 6 itu sering dijumpai di lingkungan. Nah, terus untuk CAT 6 biasanya digunakan di luar ruangan karena dia biasanya itu jenisnya STP ya. Jadi dia ada pelindungnya gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini ada tipe kabel straight. Tipe kabel yang pertama yaitu tipe kabel straight. Tipe kabel straight merupakan tipe kabel yang memiliki urutan warna yang sama antara ujung 1 dan ujung 2. Jadi fungsi dari tipe kabel ini itu menghubungkan perangkat yang berbeda. Jadi misalnya dari PC ke switch, PC ke router, switch ke router, dan seterusnya. Pokoknya perangkat yang berbeda. Lalu untuk yang kedua tipe kabel cross. Nah, berbeda dengan kabel tipe straight, kabel tipe cross ini memiliki urutan warna yang berbeda di setiap ujungnya. Fungsi dari tipe cross ini untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misal dari PC ke PC, untuk melakukan ad hoc biasanya router ke router, switch ke switch itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak perbedaan tipe kabel straight dan cross? Bisa raise hand? Oke, Diksa. Baik, Pak. Perbedaannya selain dari segi urutan kabel, juga dari segi fungsi. Kalau straight itu biasanya menghubungkan dua perangkat yang berbeda, Pak. Nah, untuk yang cross itu biasanya menghubungkan dua perangkat yang sama. Itu aja. Oke, baik. Benar. Baik. Nggak ada yang salah kok pendapatnya, tapi itu benar kok. Jadi perbedaannya yaitu tipe kabel cross dan straight yaitu selain urutan warna yaitu dari fungsinya. Oke. Nah, tadi kan urutan warnanya yang berbeda. Nah, jadi sekarang ada yang tahu nggak urutan kabel tipe kabel cross itu apa di ujung yang keduanya? Bentar. Oke, Ade Pramana, silakan. Baik Pak, menurut saya tuh di ujung pertama tuh putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir tuh coklat. Dan di ujung kedua itu putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan coklat Pak. Oke, benar. Sesuai dengan gambar ini ya. Oke, jadi nah selanjutnya langkah pembuatan kabel UTP tipe straight. Nah, yang pertama itu kupas kabel. Nah, pastikan kabelnya nanti akan terlihat seperti ini ya di kamera Bapak. Nah, lalu pelintir kabel hingga rapi. Oke, jadi pelintir kabel hingga dia nggak jadi satu pasang lagi. Jadi kayak satu-satu gitu setiap warnanya. Nah, jika sudah rapi, urutkan sesuai dengan tipe kabel yang kita buat. Nah, sekarang kita buat tipe straight, jadi urutkan sesuai dengan urutannya. Lalu jika semua terurut, lalu potong sejajar dengan tang krimping ya, tang krimping di bagian sini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya masukkan yang sudah dipotong tadi ke dalam RJ45, lalu krimping dengan tang krimping lagi. Lalu jika sudah berbunyi klik, berarti itu sudah berhasil.
Nah, untuk langkah UTP tipe cross ini sama juga, cuman beda di step 3-nya yang urutan kabelnya. Di urutan kabel yang pertama itu sama seperti strike, sedangkan di ujung satunya lagi seperti yang Adi bilang tadi, yaitu putih hijau, hijau, teh oranye, biru, teh biru, oranye, teh coklat, coklat. Oke. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, Bapak kasih gini dulu ya, kasih kuis nanti Bapak kirim di Google Meet, di chat Google Meet. Kalian kerjakan, waktunya 5 menit ya. Sebentar Bapak kirim. Sebentar ya. Udah masuk? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik Bapak tunggu ya 5 menit waktunya. Oke, sudah 5 menit. Baik anak-anak, silakan. Sekarang Bapak tugaskan untuk melihat di Classroom. Di sana Bapak sudah membuat submission untuk tugas individu ya. Nanti kumpulkan formatnya dengan Word dan dengan format file namanya itu dengan nama kalian masing-masing. Lalu untuk untuk deadline-nya itu tanggal 15. Oh ya, sebelum penutupan Bapak absen dulu ya. Yang pertama Putu Pratama hadir? Hadir, Pak. Oke, yang kedua Putu Surya Dharma hadir? Hadir, Pak. Imade Diksa hadir? Hadir, Pak. Adi Pramana hadir? Oke, sinyalnya agak buruk ya di sana. Hujan ya di sana. Oke, mungkin memang sinyalnya jelek ya. Kadek Widana hadir, Pak? Hadir? Hadir, Pak. Oke, semuanya rajin ya di sini ya. Oke, jangan lupa ya dibuat tugasnya. Kalian jangan lupa jaga jarak, ingat tetap pakai masker karena biar nggak kena virus ya. Nanti jadi zombie ter. Oke, sekian pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak izin live ya. Baik, Pak.